Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Nah, tahu nggak nama Bu Halimah siapa? Bu Halimah Aisyah. Ya. Nah, jadi di sini Bu Halimah akan bercerita. Mau ngapain? Cerita, ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Di pinggir kota Madinah terdapat sebuah masjid kecil yang bernama Masjid Nur Hidayah. Masjid itu tidak besar, tapi selalu bersih dan nyaman. Masjid itu dijaga oleh seorang laki-laki tua bernama siapa namanya? Tahu nggak? Walid. Namanya Amir. Dia bukan imam, bukan ustadz. Dia hanya menjaga masjid yang tulus mencintai rumah Allah. Setiap hari, Amir datang sebelum subuh. Dia menyapu halaman, mengepel lantai, dan menggelar tikar sajadah. Dia tidak pernah absen. Hujan, panas, atau sakit, dia selalu hadir. Anak-anak kecil pun menyukai Amir. Dia sering membagikan kurma dan menceritakan kisah para sahabat Nabi. Meskipun miskin, Amir tidak pernah meminta. Dia hidup dari sedikit uang sedekah yang disisihkan oleh pengurus masjid untuknya. Tapi semua tahu, andai pun tidak dibayar, Amir tetap akan datang karena ia mengabdi kepada Allah, bukan kepada manusia. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raffi datang ke masjid dalam keadaan bingung dan gelisah. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya dan merasa hidupnya hancur. Amir menyambutnya dengan tulus dan lembut. Ia mempersilahkan Raffi untuk berwudu dan sholat. Tenangkan hatimu, Allah lebih dekat dengan urat lehermu. Setelah sholat, Amir duduk di sebelah Raffi dan dia membacakan surat Al-Insyirah yang berbunyi Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Malam itu menjadi titik balik kepada Raffi, menjadi terus semangat dan selalu mengerjakan sholat. Terus lagi suatu hari, masjid itu mendapat kunjungan dari saudagar kaya bernama Khalid. Dia sedang Khalid. Siapa namanya? Khalid. Dia sedang mencari tempat untuk bersedekah. Melihat masjid itu tenang dan damai, ayo dengan masjid itu tenang dan damai, dia memutuskan untuk membiayai renovasi besar. Wow, keren kan? Masjid itu renovasi berjalan lancar. Masjid itu menjadi besar. Nah, tapi tidak menghilangkan kedamaian yang dulu. Sampai suatu hari, Amir tidak datang. Mana Amirnya? Pinjam. Suatu hari, Amir tidak muncul subuh itu. Tidak ada yang membukakan pintu masjid. Jemaah mulai resah. Raffi berlari ke rumah Raffi berlari ke rumah Amir. Pinjam dulu bang. Pinjam bang. Pinjam bang. Raffi berlari ke rumah Amir dan mendapati laki-laki tua itu sedang berbaring lemah. Nah itu. Pinjam deh. Adek. Oh ini adek. Dia mendapati laki-laki tua itu Amir sedang berbaring lemah. Aku tidak apa-apa nak, aku hanya sedikit pusing. Dokter pun datang. Mana dokternya? Dokter pun datang. Dia Amir, kamu harus istirahat total. Amir pun sedih. Katanya, siapa yang akan menjaga rumah Allah? Terus dalam
beberapa minggu, Amir hanya bisa mendengar azan dari rumahnya. Dia nangis, dia sedih karena dia nggak ke masjid karena sakit. Nah, suatu malam Amir bermimpi berada di rumah yang sangat indah. Dia mendengar suara yang berkata, "Tapi rindukan langit." Saat fajar datang, Amir menghembuskan nafas terakhir. Sedangkan dia tergenggam tasbih kesayangannya. Seluruh kota berduka. Jenazah Amir dimandikan di masjid yang dia jaga selama 8 tahun. Sudah, terus lagi. Raffi memimpin doa dengan suara bergetar. Mana Raffinya? Nah. Ya Allah, masukkanlah hambamu ini ke dalam golongan orang-orang yang engkau cintai. Sejak saat itu, Masjidul Hidayah menjadi tempat yang selalu ramai. Jamaah datang, tak hanya hadir. Dia juga untuk mengenang Amir. Terus, Raffi kemudian mengabdikan diri menjadi penjaga masjid, meneruskan jejak Amir.